Halo teman-teman Vokal Plus, kita sekarang akan membahas tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Akan dibantu juga dengan Jimmy di sini. Jadi pernafasan dada itu adalah pernafasan yang dangkal. Seperti apa pernafasan dada? Coba Jimmy peragakan. Ya, jadi jika Anda perhatikan bahunya Jimmy naik dan dadanya Jimmy juga naik. Itu seperti mengeluh ya Jimmy ya. Iya. Jadi saat itu adalah kita menggunakan pernafasan dada. Nah, sekarang pernafasan perut seperti apa? Jadi bisa peragakan juga. Ya. Jadi pundak dan dada Jimmy nggak naik, tapi perutnya mengembang. Jadi hanya area perut aja. Dan kalau bisa bahkan mengembangnya nggak cuma ke depan tapi ke samping juga. Oke. Nah sekarang kita kembali ke pernafasan dada. Pernafasan dada tuh kurang baik untuk penyanyi karena dia pernafasan yang dangkal. Jadi saat kita nyanyi nada-nada yang panjang atau tinggi, dia juga susah untuk dikontrol, susah untuk dikendalikan. Sementara pernafasan perut itu pernafasan yang baik karena dia dalam ya, dan perutnya bukan sekedar perut, tapi perut bagian bawah. Jadi kita bayangkan udara tuh masuk ke bagian bawah sini. Walaupun gini Jim, sebetulnya di perut sini nggak ada paru-paru ya kan, tapi jika kita membayangkan seperti itu, kita benar-benar mengisi paru-paru dari dasar dulu, karena kita membayangkan seakan-akan udara itu jatuh ke perut. Ya, jadi sebetulnya yang terjadi saat perut kita mengembang itu organ di daerah sini tuh bergeser semua karena kan diafragma kita kontraksi ke bawah, makanya dia mengembang. Jadi pernafasan perut adalah pernafasan yang baik untuk penyanyi dan harus dibiasakan. Sekarang gimana cara melatihnya? Coba Jimmy bisa menjelaskan gimana cara melatih pernafasan perut? Salah satu cara latihannya adalah kita membayangkan kita lagi mencium aroma bunga. Jadi kayak kita tarik nafas lalu ya, jadi dengan kita membayangkan kita mencium bunga atau mencium masakan di dapur, kita otomatis masuk udara itu dalam, jadi pernafasan dalam, jadi ke bawah sini. Cara lain yang bisa Anda lakukan adalah, misalkan Jimmy coba kedua tangannya di sini, jadi badan kita jatuhkan di kedua tangan ini ya, lalu Jimmy tarik nafas. Ya, Jimmy rasakan ya di daerah perut yang mengembang. Jadi otomatis dia akan menggunakan pernafasan yang tepat. Coba sekali lagi. Ya. Oke, berasa ya? berasa. Oke. Jadi itu salah satu bentuk latihan yang bisa Anda lakukan. Dan pernafasan perut itu bukan pernafasan untuk penyanyi aja, tapi pernafasan yang baik untuk kesehatan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kalau Anda lagi antri ATM atau Anda lagi ngapain lah gitu, Anda bisa biasakan tuh. Kita menggunakan pernafasan perut, pundak kita nggak naik, dada kita juga nggak naik. Jadi semoga pembahasan tentang pernafasan dada perut ini berguna untuk Anda. Terima kasih Jimmy. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Banyak yang bertanya, gimana sih Kak caranya kita nyanyi menggunakan suara perut? Sebetulnya yang dimaksud di sini bukan suara perut, melainkan gimana caranya kita nyanyi menggunakan diafragma. Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita. Letaknya ada di tulang rusuk yang paling bawah. Jadi dia memisahkan tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Bentuknya seperti kubah seperti ini, dan ketika kita menarik nafas, itu dia akan ke bawah. Dan ketika kita melepaskan nafas kita, dia akan kembali lagi ke atas. Oke, sekarang kita coba rasain diafragma kita ya. Kita letakkan tangan kita di sini. Terus kita coba. Nah, maka kita akan merasakan dia berkontraksi pada saat kita melakukan tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan nyanyi dari diafragma? Intinya yang terpenting adalah kita nyanyi mengatur nafas sepenuhnya dari diafragma dan bukan dari leher dan juga bukan dari dada. Indikasinya adalah ketika kita menarik nafas, dada kita dan pundak kita tidak naik, melainkan hanya aktif di area perut bagian bawah saja. Misalnya, jika saya menggunakan nafas dada seperti ini. Seperti itu, dan itu tidak efektif dan pernafasannya juga dangkal. Sedangkan menggunakan pernafasan diafragma, kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah. Sehingga area pundak dan dada kita tetap rileks. Jadi biarkan perut kita mengembang. Dan pada saat kita menghembuskan nafas, dia otomatis akan kempes. Atau karena diafragmanya bergerak ke atas, sehingga semua organ di wilayah perut ini akan ke dalam.
Sekarang yuk kita coba latihan diafragma kita dan kita rasain benar-benar nafas kita dari diafragma. Kita tarik nafas dari hidung, lalu kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah, benar-benar ke perut bagian bawah ya. Dan kalau perlu rasakan juga ke samping dan juga sedikit ke belakang. Oke, jadi kita tarik nafas seperti itu, lalu kita buang seperti kita buang pakai sedotan. Oke, benar-benar rasain tarik nafas. Yang selanjutnya, coba kita rasakan ketika kita menahan nafas. Misalnya kita ambil nafas yang banyak nih. Terus kita tuh rasakan ngomong seperti ini. Karena kita nahan dari leher. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi intinya sekali lagi, mengatur nafas dari diafragma. Bukan dari leher seperti ini. Dalam prakteknya, pada saat kita bernyanyi, juga begitu. Area pundak, leher kita harus tetap rileks. Yang mengatur benar-benar adalah dari diafragma. Kita coba mengatur pernafasan seperti ini. Ambil nafas seperti tadi. Terus kita hiss seperti ini. Kita latih ya supaya benar-benar tidak ada yang irregular seperti itu. Jadi saat kita melakukan itu, kita membiarkan perut kita agak tarik ke dalam, tapi jangan terlalu cepat. Ya, kita atur benar-benar supaya tetap tekanan udara di paru-paru kita tuh benar-benar ada compression, tapi juga tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Jadi pas, itu yang kita latih supaya kita memiliki support nada yang baik. Kita coba sekali lagi, ambil nafas ke perut bagian bawah, lalu mulai. Ambil nafas. Tetap ini relax, pundak relax. Yang aktif adalah diafragma atau perut bagian bawah seperti ini. Saat kita bernyanyi, kita bisa membedakan nafas dari diafragma ketika kita nyanyi, ininya tuh rasanya bebas, plong ya. Jadi benar-benar dari diafragma. Kalau kita nyanyi banyak menggunakan tenggorokan atau leher, kita akan cepat capek. Dan suaranya juga tidak akan terasa plong dan enak didengar. Jika aku bukan jalanmu. Kayak gitu saya langsung pengen batuk rasanya. Tapi kalau dari diafragma, kita support dengan baik dari diafragma dan juga lehernya relax. Jika aku bukan jalanmu. Lebih terasa plong dan juga lebih mudah. Dan juga terasa supportnya lebih bagus. Oke, jadi segitu dulu penjelasan singkat mengenai gimana caranya kita nyanyi dari diafragma. Klik like video ini kalau kamu suka video ini dan juga subscribe di channel kita Vokal Plus TV dan juga connect dengan kita di vokalplus.com, Instagram, Facebook dan juga Twitter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Artikulasi adalah aspek yang sangat penting dalam bernyanyi. Artikulasi adalah gimana cara kita membentuk kata-kata dalam lirik saat kita bernyanyi. Artikulasi itu juga mempengaruhi tone yang kita keluarkan saat kita bernyanyi. Juga dia sangat berpengaruh kepada ekspresi. Jadi cara kita membuat drama dalam misalkan kita ngomong I love you dengan I love you atau I love you, itu juga beda-beda walaupun cuma sedikit tapi ada pengaruhnya. Kita akan lihat langsung aja contoh-contoh dari artikulasi yang kurang baik dengan artikulasi yang baik, lalu Anda bisa menilai sendiri. Gunting piano kalanya mari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam. Tak ada datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam. Saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
Ya itu tadi beberapa contoh-contoh dari artikulasi yang kurang baik dengan yang baik. Anda bisa memutuskan mana yang lebih enak untuk didengar. Nah, Anda pun harus bisa melatih artikulasi Anda sehingga lirik yang Anda nyanyikan itu jelas. Latihannya gampang aja. Anda berpikir mengucapkan lirik secara berlebih-lebihan sedikit, tapi yang penting jelas, karena walaupun kita berpikir ini berlebih-lebihan, tapi yang mendengar belum tentu merasa ini pengucapannya berlebih-lebihan. Mungkin biasa-biasa aja di telinga dia. Anda juga bisa latihan dengan cara membaca koran atau majalah secara keras-keras. Jadi lidah kita, bibir kita, artikulator kita ini terlatih untuk membentuk kata-kata, misalkan huruf A-nya benar-benar A, O, U, dan sebagainya. Oke, selamat berlatih dan terima kasih sudah melihat video ini. Like dan subscribe jika Anda belum subscribe. Komen juga boleh.